Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Tahun 2017 menyaksikan kelahiran sebuah film action thriller berjudul Fabricated City. Film ini meraih sukses gemilang di box office dengan pendapatan mencapai 18 juta US dollar. Ceritanya mengisahkan perjuangan seorang pengangguran yang tiba-tiba terjerat dalam kasus yang mengerikan. Yang membuat situasinya makin rumit, dia tak bersalah dan tak pernah terlibat dalam kejadian tragis tersebut. Namun ironi tak bisa dihindari, ditimpa kasus wrongful conviction, sang protagonis memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi membuktikan ketidakbersalahannya. Namun kebenaran justru terenggut darinya. Dia terpaksa masuk penjara dan reputasinya tercemar di mata masyarakat sebagai seorang kriminal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang biasa tiba-tiba dijadikan kambing hitam? Adakah konspirasi besar yang tengah dirahasiakan? So, untuk mendalami kisah yang penuh intrik ini, mari kita langsung terjun ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan di mana sekelompok pasukan elit sedang bersiap-siap untuk menyergap wilayah yang diduga penuh dengan teroris bersenjata. 아니라고 그랬다. 썩은 나무가 아니다. Pasukan elit ini menyebut timnya dengan nama Resurrection. Beberapa dari anggota tim sudah tampak berada di posisi masing-masing. Di antaranya bertugas untuk menyerang masuk ke pusat pertahanan musuh dan anggota lain memberikan support dari belakang. Seorang pemimpin yang disebut Daejang tampak memimpin operasi ini. Daejang dan pasukannya tampak berhasil menembus pertahanan lawan di sebuah gedung terbengkalai. 왜 무슨 일이야? 상황이 버틸 수 있겠어? 상황이 나한테 맡겨. Meskipun jumlah mereka tak sebanding, Daejang dengan keterampilan tempurnya terus melakukan perlawanan. Di sisi lain, tampak juga salah satu anggota tim yang sedang terpojok oleh serangan musuh yang terus berdatangan. 움직이지 마. 내가 들어갈 테니까 어머해. 자리 지켜. 이동했어. 빨리 대장. 거들이지 않으면 지금 이동해. 대장. 쏘. 이번에 그냥 가. 대장. 설보 형님은 가만히. Daejang yang nekat mencoba untuk menyelamatkan anggotanya itu dengan terus melancarkan serangan. 올라가서 폭탄 제거해. 와, 저들. 대장이지. 못 말리겠다 진짜. 그러니까 우리. Pada kesempatan yang sama, beberapa anggota juga diperintahkan untuk menonaktifkan bom yang terpasang di lokasi kejadian. 조금만 버텨. 폭탄 해제 완료. Meskipun berhasil menyelesaikan misinya dengan kemenangan, namun ternyata apa yang kita lihat barusan ini hanyalah sebuah ilusi, seperti gambaran dalam mimpi seorang pemain game online di sebuah warung internet. Karakter utama film ini adalah Kwon Yo,
seorang mantan atlet taekwondo di timnas. Namun dia dulu dikeluarkan dari timnya karena terlibat dalam kasus kekerasan. Saat ini, Konyo menghadapi kehidupan pengangguran dan hampir sepanjang hari dihabiskannya di warnet bermain game. Ketika tengah makan, tiba-tiba teleponnya berdering. Ibu Kon menelponnya dengan serius, memintanya untuk pulang segera dan mematikan kompor yang terlupa. Meskipun sudah diberi peringatan, Kon lebih memilih melanjutkan permainan game di warnet. Namun situasi berubah ketika sebuah smartphone di sebelahnya juga berdering. Dengan wajah kesal, Kwon mengambil telepon tersebut. Ternyata di ujung telepon ada suara seorang perempuan yang dengan panik mengaku kalau telepon itu dia lupa di warnet dan memohon Kwon untuk membawakannya pulang. Bahkan dia menjanjikan imbalan yang sangat menggiurkan sebagai tanda terima kasih. Kwon yang tertarik dengan tawaran ini tanpa ragu langsung mengiyakan. Setibanya di rumah perempuan itu, Kwon terkejut saat pintu rumahnya tidak terkunci. Tampak ragu, dia masuk dan mulai menggali petualangan barunya. Di dalam rumah, suara air mandi terdengar dari kamar mandi. Tapi perempuan itu memerintahkan Kwon untuk menaruh telepon di kasur saja dan mengambil uang imbalannya. Kwon pun bergerak sesuai instruksi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kwon kembali pulang dan memberikan nasihat kepada perempuan itu. Dia mengingatkannya untuk lebih berhati-hati lagi dan selalu mengunci pintu rumahnya. Esok harinya, Kwon terbangun dengan kaget saat pintu rumahnya digasak oleh pasukan polisi. Mereka langsung menuduhnya melakukan tindakan keji terhadap seorang gadis di bawah umur. Saat dihadapkan pada kenyataan yang mengejutkan ini, Kwon dibawa ke kantor polisi yang tak terhindarkan dari sorotan media. Beritanya pun menjadi viral dengan cepat. 맞는데 이건요. 이거 대표 선수로 활동했어. 이게 용의자 권모 씨는 한때 태권도 국분. 난 그게. Di balik jeruji polisi, Ibu Kwon merasa tidak berdaya ketika ia datang ke kantor polisi dan melihat anaknya yang terjerat dalam masalah besar. Sementara Kwon tetap bersikeras bahwa dia tak bersalah. Petugas polisi memaparkan barang bukti yang terkumpul. 네 정액이 나왔다는 소견에서 발견된 휴지에서. Sementara itu, di luar, Ibu Kwon tidak tinggal diam. Dia memohon dukungan warga setempat, percaya bahwa putranya difitnah. Dalam upaya putus asa, dia meminta bantuan dari seorang pengacara terkenal di kota itu, Min Cheon-sang, atau kita panggil saja Min. Awalnya, Min ragu untuk terlibat, tetapi hatinya luluh melihat kesungguhan dan kepedihan Ibu Kwon. 이거 상 받은 건데요, 변호사님. 자백을 권해. 기었는데요. 제 어머니 제 생각에는요. 네, 전화 주세요. 그게 다 불리한 증거. 변호사님. 정상 참작이라도 바꾸는 게 좋을 것 같은데. Di ruang sidang, Min merasa tertekan karena bukti yang kuat yang menunjukkan kecenderungan bersalah Kwon. Meskipun Kwon bersumpah bahwa dia tidak bersalah, takdir terlihat gelap. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atasnya. 이후 목과 복부를 연자인 피해자를 두 차례 성폭행하고 과몰입 상태에 은폐하려는 치밀함까지 사형 집행 안 할 거. 을 유발하는 거 아니겠어요? 사람 막 죽이고 거침없이 반사회적 구별 못하거든요. 그러니까 무기징역에 주요 명령 피청문자 공간 공개 및 이용하여 또한 Kwon dihimpit oleh jeruji besi menemukan dirinya di sel penjara level 1, dipenuhi oleh narapidana khusus serupa. Namun di balik rasa tak berdaya, Kwon bertekad membuktikan ketidakbersalahannya dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik tuduhan ini. 교도소의 1급 흉악범
Saat pertama kali menginjakkan kaki di dalam penjara, Kwon disambut dengan kenyataan keras yang dikuasai oleh geng penjara yang dikomandoi oleh sosok yang disebut Ma Deok-so, atau kita panggil saja Ma. Ma segera memanggil Kwon dan mulai menginterogasinya. Meskipun sikap Ma membuat Kwon tersinggung, dia tetap memilih untuk menantangnya dengan menyundul. Namun tindakan tersebut justru menjadikan Kwon sebagai target pukulan dan perlakuan kasar dari Ma dan kelompoknya. Akibat keributan tersebut, kepala penjara memberikan hukuman isolasi kepada Kwon. Keesokan harinya, Kwon diberi peringatan oleh seorang tahanan lain untuk menjauhi Ma dan 2 narapidana berbahaya lainnya, termasuk seorang kakek pembunuh berantai dan seorang napi senior bernama Wo. Selanjutnya, Kwon menghadapi situasi yang sangat sulit ketika terlibat dalam insiden yang tidak menyenangkan dengan 2 narapidana tadi. Situasi ini membuatnya merasa tertekan dan putus asa. Pada titik ini, Kwon bahkan nekat untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan yang ia alami, termasuk peristiwa yang mengejutkan yang melibatkan dirinya. Sementara di luar penjara, ibu Kwon tetap tak kenal lelah dalam mencari keadilan demi anaknya. Suatu hari, ibu Kwon dan Min datang menjenguk Kwon di penjara. Mereka memberinya semangat dan harapan, karena ibu Kwon mendapatkan telepon dari seseorang yang mengklaim memiliki bukti alibi yang dapat membuktikan bahwa Kwon tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa terjadi. Berita ini memberikan Kwon dorongan yang lebih besar untuk bertahan. Kwon mulai beradaptasi dengan situasi di penjara, termasuk siksaan yang datang dari Ma dan gengnya. Namun yang tak terduga adalah ketika Wo, seorang tokoh yang juga dihormati di penjara, mendekati Kwon. Wo tertarik pada ketahanan dan kekuatan fisik Kwon, serta yakin bahwa Kwon bukanlah kriminal seperti yang dituduhkan. Pertemanan dengan Wo memberi Kwon kekuatan baru dan rasa keyakinan yang berkembang. Seiring waktu, Kwon menjadi semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjadi lebih percaya pada dirinya sendiri. 너를 쭉 지켜봤는데 마독수도 네가 강간살인범이 아니. 그럼 자존심을 건드렸다는 거야. 라는 건 알걸. Pada suatu ketika Kwon hampir menjadi korban lagi dari perlakuan kejam Ma dan kelompoknya, tiba-tiba ia memutuskan untuk melawan balik. Dengan senjata rakitannya sendiri, Kwon menghadapi anak buah Ma dalam pertarungan berani. Saat berhadapan langsung dengan Ma, Kwon menggabungkan tembakan dari senjata rakitannya dengan jurus tendangan ciamik dari seorang atlet nasional taekwondo. Hasilnya, Ma berhasil diatasi dan terjatuh. Para sipir penjara segera datang setelah kejadian tersebut. Dan bahkan kepala penjara sendiri terkejut melihat Ma yang berhasil dikalahkan oleh Kwon. Tiba-tiba ada kabar bahwa Kwon mendapat kunjungan. Namun kali ini hanya Min yang datang tanpa kehadiran ibunya. Dalam pertemuan itu, Kwon bertanya tentang ibunya, dan kepala sipir memberitahunya dengan menunjukkan sertifikat kematian ibunya.
Kwon terlihat sangat terpukul dan sedih atas berita kehilangan yang mendalam tersebut. 연고자가 없어서 치료라면 자네가 서명을 해야 돼. 저번에 나 꺼내준다고. 아니 엄마가 왜요? Pada malam itu, Kwon mendapati dirinya bermimpi bertemu dengan ibunya yang memberinya perasaan dekat dan dukungan yang hangat. Keesokan harinya, suasana hati Kwon merosot begitu dalam, kehilangan semangat hidup. Pada saat yang sama, rencana keributan yang bertujuan membiarkan Ma membalas dendam atas luka yang dideritanya akibat tendangan Kwon sebelumnya sedang direncanakan oleh anak buah Ma. Ma terlihat mendekati Kwon yang terlihat muram. Tetapi ketika Ma berusaha menyerang dengan pisau, Kwon merespon dengan cepat dan berhasil melukai Ma di pipi. Meskipun kepala penjara menegur Kwon untuk melepaskan pisau, Kwon malah mengambil tindakan ekstrim dengan mengarahkannya pada dirinya sendiri. Tindakan tersebut mengakibatkan Kwon dan Ma harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun yang sedikit yang tahu, semuanya adalah bagian dari rencana yang telah disusun dengan hati-hati oleh Kwon dan Wo untuk memberikan kesempatan kepada Kwon untuk melarikan diri dari penjara yang menakutkan. Ketika dalam ambulans, Kwon secara tiba-tiba menyerang petugas di dalamnya. Hal ini membuat supir ambulans terluka dan kendali mobil hilang. Mobil pun oleng dan terbanting, menyebabkan semua penumpangnya juga terluka. Kwon melihat kesempatan untuk kabur dari situasi tersebut. Namun, sebelum berhasil kabur, kepala penjara yang masih sadar melihatnya dan berusaha menghentikannya. Tindakan kepala penjara ini menjadi tanda tanya karena dia tidak menembak Kwon dan justru membiarkannya pergi. Berita tentang pelarian Kwon menjadi perbincangan hangat. 당국이 공개 수배에 권유가 도주해 차량 내에 탑승하고 있던 탈옥했습니다. 경찰은 구급 차량이 낚시터 주변에서 권유가 입어 적이 모여난 가운데 탈옥한 권유의 복부에 큰 부상을 입은 상태며 정도로 보아 권유가 경찰은 발견된 죄수복 혈흔 수감복이 발견된 검문 검색을 현재 버스 정류장 등 Dia berhasil mengelabui polisi dengan bersembunyi di dalam mobil wisatawan asing. Di tengah kejadian ini, Kwon bahkan membantu wisatawan tersebut memperbaiki mobilnya yang rusak. We bought it. 진짜 40만 원. How do you say 400? 200,000 when we first came to Korea. Thank you. Thank you. Scene selanjutnya terlihat Kwon sedang bertemu dengan Min di kantor pengacaranya. Kwon bertekad mencari jawaban tentang orang yang sebelumnya dikatakan ibunya memiliki video bukti keterlibatannya. Percakapan ini menjadi momen penting bagi Kwon, yang mencoba merangkai petunjuk-petunjuk dalam kebingungannya. Menurut Min, video alibi itu hanyalah hasil ulah anak-anak iseng. Tetapi laporan bohong itu memiliki dampak luar biasa bagi ibu Kwon, yang mengalami perasaan putus asa hingga akhirnya mengambil tindakan tak terduga. Dalam pertemuan yang intens ini, Min memberikan sebuah kalung yang menjadi peninggalan ibu Kwon kepada Kwon sebagai kenang-kenangan berharga. Namun, rupanya, Min juga telah melaporkan kunjungan Kwon kepada polisi. Beruntung Kwon telah berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba, menyelamatkannya dari masalah yang lebih besar. Adegan berikutnya, Kwon kini berada di sebuah warnet mengecek kotak masuk emailnya. Di sana, ia menemukan sebuah video dokumenter yang membuktikan bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian dan sebenarnya tidak bersalah. Video ini dikirim oleh seorang teman sesama gamers bernama Teolbo Hyung yang akan kita sebut Teolbo saja. Teolbo mengajak Kwon untuk bertemu. 그러나 이 세상을 떠들썩하게 했던 여고생 모텔 살인 사건으로 그들의 CCTV 기록은 그 당시 검찰이 증거로 제시한 풀리지 않는 의문점이 한두 가지가 앞뒤가 모두 지워져 있었고 가해자 권유의 추산 분량만 빼고. Ketika Kwon akhirnya bertemu dengan Teolbo, ia kaget mengetahui bahwa Teolbo sebenarnya adalah seorang perempuan. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk berbicara lebih lanjut. Teolbo mengundang Kwon ke rumahnya.
di mana Kwon baru mengetahui bahwa Teolbo memiliki kemampuan sebagai hacker yang sangat mengesankan. Di rumah Teolbo, Kwon diperkenalkan kepada tim gamer lain yang bermain bersama Teolbo. Meskipun sebelumnya mereka belum pernah bertemu secara langsung, mereka tetap siap untuk membantu Kwon. Di antara perkenalan yang berlangsung, Teolbo menunjukkan adanya pola kejanggalan dalam setiap kasus, termasuk kasus Kwon sendiri. Bahkan ada persamaan dengan adanya mobil yang selalu terlihat di tempat kejadian. Kwon dan Demolition menuju ke alamat truk yang diberikan oleh Teolbo. Di sana mereka menemukan sebuah mobil Audi yang mencurigakan. Tanpa ragu, Kwon mengikuti mobil tersebut yang akhirnya membawanya ke sebuah villa mewah yang cukup terpencil. Ketika tiba di villa tersebut, Kwon melihat pemandangan yang mengerikan. Tempat itu berantakan dan darah tercecer di sekelilingnya, mengisyaratkan bahwa mungkin telah terjadi pembunuhan di sana. Sementara itu, Demolition masih berada di lokasi mobil yang ditinggalkan. Ia melihat mobil Audi tersebut kembali dan menyadari keberadaan truk yang mencurigakan. Ia memutuskan untuk mengikuti truk tersebut dan akhirnya memberitahu Kwon ketika truk itu berhenti di depan sebuah gedung. Gedung tersebut memiliki sistem keamanan yang cukup canggih. Demi mendapatkan akses, Kwon dan timnya merencanakan untuk menghack sistem keamanan gedung tersebut. Untuk itu, mereka menyusup dengan menyamar sebagai teknisi dari perusahaan telekomunikasi. 여백 용도사 들어가. 모른다는 거지, 그죠? 트럭기만 한가? 이 얘기를 하고 무슨 얘기를 하다가 지금 Teolbo berhasil meretas sistem keamanan gedung itu, dan akhirnya Kwon dapat memasuki gedung dengan aman. Kwon kaget ketika melihat truk tadi mengangkut sesuatu yang ternyata adalah mayat seorang aktor bernama No Jon Yeong. Sementara Kwon mencoba memahami situasi, tiba-tiba muncul sebuah tim yang sepertinya tengah berusaha mengubah tempat tersebut menjadi lokasi pembunuhan yang palsu. Ternyata ada CCTV yang merekam keberadaan Kwon di tempat tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, orang yang mengetahui rekaman CCTV tersebut ternyata adalah Min, seorang yang sebelumnya terlihat tidak berarti. Namun rupanya Min lah yang telah merencanakan semuanya itu. Dia menciptakan adegan pembunuhan palsu dan melibatkan asistennya dalam mencari korban yang akan dijadikan kambing hitam. Sasaran utamanya adalah pengangguran dan pekerja kontrak. Namun Kwon dan timnya masih belum menyadari keterlibatan jahat dari Min dalam situasi ini. Semuanya masih menjadi misteri yang perlu dipecahkan. 헤드라인 뽑고 여보세요? 뭐 아닙니다. 전 못하겠어? 그건 좀 지금 제가 다른 사한 줄 몰라. 내가 주는 돈이 얼만데 분에서 제출. 영사롱류의 엽기적인 연예인을 스토킹한 이번 컨셉은 정수기 필터 교체하러 왔. Adegan berikutnya menunjukkan tim Kwon tengah mendalami temuan mereka di TKP palsu sebelumnya. Mereka menemukan bahwa mayat aktor itu sebenarnya berasal dari rumah seorang pemimpin perusahaan. Ternyata anak dari pemimpin perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan aktor tersebut. Kwon kemudian memerintahkan Teolbo untuk mengumpulkan data dari sidik jari yang ditemukan di apartemen si aktor. Hasilnya sidik jari tersebut berasal dari seorang wanita bernama So Hyun Jeong. Kwon dan timnya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu tentang perempuan ini. 게요? 네. Yeobae berhasil mendekati So Hyun Jeong dan berhasil memasang penyadap pada ponselnya. 잘하셨어요. Sementara itu, Kwon memeriksa setiap panggilan masuk pada ponsel So Hyun Jeong.
Akhirnya, Kwon menemukan panggilan yang mencurigakan dan suaranya mirip dengan orang yang pernah menelpon dan menjebaknya di warnet dulu. Kwon segera meminta Teolbo untuk melacak lokasi dari panggilan tersebut. Sesuatu yang misterius sepertinya akan segera terungkap. 여자만 잡으면 돼. 네, 도와드릴까요? 가세요. 여기 전화해서 지랄. 특히 고객님아, 흥분하고 싶으니 하나 들어와서. Kwon melacak wanita tersebut, tapi sayangnya anak buah Min sudah mengetahui rencananya dan melarikan diri. 당분간 좀 쉬어. Kwon memutuskan untuk mengejar mereka. Tapi di samping itu, polisi juga memburunya. Saat sedang dipersegu, tiba-tiba mobil Kwon macet dan polisi langsung mengelilinginya. Tapi tiba-tiba sebuah truk muncul dan menabrak mobil polisi dengan brutal dan Ma keluar dari dalam truk tersebut. Ma berhasil membawa Kwon dan memulai penyiksaannya. 나한테 쏜 거. 그거 알지 이거? 궁금하지? 나도 궁금해. Tanpa diduga, polisi anti-teror mendapatkan panggilan palsu tentang seorang wanita yang sedang diculik dan mereka tiba di tempat tersebut. Namun Teolbo lah yang telah membuat panggilan palsu itu. Ketika polisi masuk, Kwon berhasil melarikan diri dan tiba-tiba Teolbo datang untuk menjemputnya. 세원아 반복하네. Dalam perjalanan, Teolbo menemukan alat penyadap yang telah terpasang di kalung ibu Kwon. Barulah dari situ, Kwon mengetahui siapa yang berada di balik rencana ini. Dan terungkap bahwa Ma telah dibebaskan dari penjara oleh pengacara Min. Ma diberi tugas untuk menangkap Kwon dengan janji kebebasan penuh jika berhasil. Sekarang, Kwon dan timnya harus merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati untuk menghadapi ancaman ini. 부민 목걸이를 줬어. 아유, 이만이었으면 대장 총폭 들이고. Kwon dan timnya kemudian memutuskan untuk menyelidiki kantor Min dengan menggunakan sebuah drone untuk memantau dan memindai bangunan. Mereka menemukan bahwa di sana ada sebuah server yang digunakan untuk mengendalikan data-data di seluruh kota. Teolbo berusaha untuk meretas server tersebut, namun ternyata tidak berhasil. 해킹으로 빼내면 안 돼. 하는 얘기 아니겠어? 저 안에 감추고 싶은 비밀이 잘 저 안으로만 들어가. 보안벽을 뚫을 수가 없어요. Satu-satunya cara adalah dengan masuk langsung ke dalam dan mengambil salinan datanya. Sementara itu, ancaman dari Ma masih terus mengintai dan ia terus mencari Kwon. 형님만 수변을 해줘서 탔어. 그것 때문에 대장. Adegan selanjutnya menggambarkan tim Kwon beraksi di lokasi kejadian perkara. Mereka secara aktif merusak rencana yang telah disusun oleh Min dengan harapan dapat menggagalkannya. Meskipun begitu, Min tetap terlihat tenang dan tidak tergoyahkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Kwon dan timnya. Ternyata Kwon berhasil menculik Yeri, si pembunuh sebenarnya. Dia membawa Yeri ke TKP di mana mayat si aktor ditemukan, mengakibatkan Yeri akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Setelah itu, Kwon menghubungi Min dan reaksi Min terlihat sangat jelas. Rasa marah dan kecemasannya tidak dapat disembunyikan karena rencananya terancam. Min merasa curiga terhadap perilaku asistennya yang mencurigakan sehingga dia segera menuju ruang kontrolnya. 근데 갑자기 뭐 활력이 지루하던 참이었었거든. 안 그래도 요즘에 Tanpa diduga, Kwon telah berada di sana dan bahkan berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Kwon kemudian dengan penuh emosi menghadapi Min dan langsung memberikannya hadiah bogeman. Kemudian, Kwon melihat video kenangan sebelum dia dipenjara dan momen ibunya yang berjuang demi dirinya. 너 게임한다고 또 밤샜지? 어? 나 조금 안 할 거야. 엄마가 잘해줘. 도장 잘해줘. 재밌지? 읽어봐 주세요. 제 아들은 살인범. 나 사과할게.
Meskipun wajahnya terluka dan lelah, Min tetap mencoba menghasut Kwon dengan kata-kata. Dia mengklaim bahwa dalam rekaman itu juga terdapat video saat ibu Kwon dibunuh. Sementara itu, di luar sana, Ma dan kelompoknya berhasil menangkap semua anggota tim Kwon. Namun di tengah kekacauan itu, Kwon memiliki rencana penting. Dia akan memasukkan flash drive ke komputer besar yang dimiliki Min. Kedatangannya ke tempat Min adalah untuk tujuan ini. Tetapi karena datanya banyak, prosesnya memerlukan waktu yang lama. Sementara teman-temannya menunggu dengan cemas, Kwon fokus pada tugasnya. Akhirnya, Kwon membuat keputusan penting. Dia meninggalkan Min dan menuju ke tempat di mana teman-temannya berada, siap untuk menyelamatkan mereka. Di tengah perjalanannya, Kwon menerima telepon dari Min yang mengungkapkan rencana jahat untuk menjadikan Teolbo sebagai kambing hitam dalam kasus kematian si aktor. 뉴스를 뜰 거야. 도망가라고 그랬으니까 가지 말고 저기 네 친구들 있잖아. 그랬어. 거기 가봤자 네 친구들. Ma yang sudah menahan anggota tim Kwon mengancam akan melakukan eksekusi segera. Namun rencana tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Saat Ma mencoba menembak, ternyata kemampuan menembaknya sangat buruk sehingga tidak ada anggota tim Kwon yang terluka. Bahkan ketika Ma hendak menembak lagi, listrik tiba-tiba mati. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Kwon memanfaatkan kesempatan ini. Dengan berani, dia menghadapi satu persatu anggota geng Ma dan memberikan pelajaran kepada mereka. Dalam keadaan kacau ini, teman-teman Kwon berhasil membebaskan diri. Namun pengejaran oleh kelompok Ma belum berakhir dan tim Kwon kembali berusaha menghadapi tantangan baru ini. 그러니까 꼭 좀 잡아. 권유 위치 추적해서 좀 도와줄까? 이런 너 롤러 욕쟁이다. 무조건 잡아라. Kemudian, tim Kwon mengetahui dari berita di televisi bahwa yang difitnah sebagai pembunuh bukanlah Teolbo, melainkan Kwon sendiri. 평소 생각을 돕고 있는 세력. Tanpa ragu, Kwon menuju stasiun TV dan berhasil masuk dengan nekat. Setibanya di sana, timnya membagi tugas untuk mengalihkan perhatian agar Teolbo bisa mengakses data dari server milik Min. Namun sebelum berhasil menyelesaikan tugasnya, Ma tiba-tiba muncul di stasiun TV dan berhasil menculik Teolbo. Kwon segera melangkah untuk menyelamatkan Teolbo. Melalui drama kejar-kejaran yang penuh tegangan, Kwon berhasil membebaskan Teolbo. Kemudian ke stasiun TV, Teolbo kembali berusaha menyelesaikan tugasnya. Namun usaha Kwon tidak berjalan mulus. Dia akhirnya dikejar oleh polisi dan memutuskan untuk menghentikan mobilnya dan menyerahkan diri. Sementara itu, teman-teman Kwon yang lain juga telah tertangkap oleh polisi. Min yang melihat Kwon dan rekannya telah tertangkap terlihat berseri-seri pikir dia telah memenangkan pertarungan. Namun saat dia mencoba mengakses data penting, tiba-tiba layar touchscreen-nya macet. Dia merasa cemas dan kemudian sadar bahwa dia telah lupa mencabut flash drive yang sebelumnya dipasang oleh Kwon. Tanpa disadari, Teolbo berhasil menyalin seluruh data berharga dari server Min. Tiba-tiba Yo Baik muncul bersama Eun Pi dan Eom Pai. Kedatangan mereka menghadirkan kejutan besar. Mereka membawa niat untuk mengungkap semua tindakan jahat yang telah dilakukan oleh Min. Teolbo akan mengungkapkan fakta-fakta ini kepada publik melalui data yang telah diperolehnya. 영화배우인데 말입니다. 우리 단련이 그저 무엇일까요? 우리 아들 놈이 사고를 권유의 강간 살인 사건의 바로 전현이죠. 그 씹새끼들. 했겠지. 저 인천상임 뉴스 보셨죠? 권유근호
뭐 하는 짓이야? 내일 잠실 현장 따로 연락을. Kejahatan Min terbongkar dan akibatnya Kwon dan kawan-kawannya dibebaskan. Min yang terjebak tanpa peluang untuk melarikan diri akhirnya ditangkap. Di adegan berikutnya di dalam penjara, Min berhadapan dengan Ma. Namun peristiwa ini memiliki twist tak terduga ketika dua narapidana melakukan tindakan mantap kepada dirinya. Namun cerita ini belum berakhir. Adegan selanjutnya menunjukkan pasangan wisatawan asing yang pernah membantu Kwon. Kini mereka terlihat begitu gembira karena menemukan mobil mereka telah direstorasi dengan baik di bengkel. Mobil itu kini terlihat seperti baru setelah masuk bengkel ketok sihir. Sementara itu, Kwon dan timnya berkumpul di tempat lain, merayakan kemenangan mereka dengan sukacita. Kwon merasakan kehadiran ibunya dalam bayang-bayangnya, membawa pesan harapan. Dengan perasaan bahagia, film ini mencapai puncak cerita dan happy ending. 그 꿈속에서